A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari dan kesempatan yang berbahagia ini, mari kita melanjutkan kajian kita, materi pembelajaran kita, yakni masalah perbankan. Di dalam dunia Islam, kalau kita lihat pengertian bank itu, bagaimana keadaan bank itu, bagaimana kedudukan bank di dalam suatu negara. Ternyata bank itu sangat perlu, sangat penting sekali. Bank adalah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Jadi di sini kalau kita melihat bahwa bank itu berkaitan dengan bunga, maka kalaulah kita melihat dalam ajaran agama bagaimana bunga menurut Islam itu adalah riba. Namun dalam kaitan ini para ulama ada 3 pendapat yang mengenai dengan bank. Bahwa ulama yang 3 ini, yang pertama mengatakan bunga itu adalah riba, berarti haram. Yang kedua mengatakan dia melihat daripada kedudukan bank itu sangat diperlukan di suatu negara. Apabila bank tidak ada yang mengatur keuangan di suatu negara, berarti perekonomian di suatu negara itu akan hancur. Kalau hancur berarti akan hancurlah negara itu. Nah, melihat kedudukannya ini, maka satu ulama mengatakan kedudukan bank itu adalah dibolehkan. Pendapat ketiga adalah mutasyabihat. Dia meragukan yang satu dan yang lain. Dia tidak bisa memberi informasi dan pendapat. Dia meragukan keadaan hal yang demikian. Nah, kita lihat bagaimana bank itu tadi, bahwa bank itu menghimpun dana masyarakat untuk disalurkan kembali ke tengah masyarakat menggunakan sistem bunga. Maka di sini ada bank konvensional, ada bank syariah. Kalau bank konvensional yang kita lihat adalah fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik dia perorangan maupun suatu badan usaha. Jadi ini bank konvensional, sedangkan bank syariah itu bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Mana syariat Islamnya? Istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada dalam bank Islam. Kok bisa tidak ada? Kenapa? Inilah kita lihat bagaimana cara bank syariah atau bank Islam menggunakan beberapa cara untuk bersih dari riba, dari bunga tadi. Misalnya, seperti yang pertama, kita lihat di dalam bank syariah ada mudharabah. Mudharabah itu adalah kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha dengan perjanjian bagi hasil dan sama-sama menanggung kerugian dengan persentase sesuai dengan perjanjian. Itu mudharabah. Itu ada di dalam bank syariah. Yang kedua, musyarakah. Musyarakah ini adalah kerjasama antara pihak bank dengan pengusaha, di mana masing-masing pihak sama-sama memiliki saham. Oleh karena itu kedua belah pihak mengelola usahanya secara bersama-sama dan menanggung untung ruginya secara bersama-sama pula. Itu musyarakah. Itu ada di dalam bank syariah. Kemudian wadiah, yakni jasa penitipan uang, barang, deposito maupun surat berharga. Ya, ini wadiah. Jadi penitipan barang. Amanah dari pihak nasabah tersebut dipelihara dengan baik oleh pihak bank. Pihak bank juga memiliki hak untuk menggunakan dana yang dititipkan dan menjamin bisa mengembalikan dana tersebut sewaktu-waktu pemiliknya memerlukan. Ini wadiah. Qardul Hasan, yaitu pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat
Jadi pemberian lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat itu disebut qardul hasan. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan simpanan pokok pada saat jatuh tempo. Ya, biasanya layanan ini hanya diberikan untuk nasabah yang memiliki deposito di bank tersebut, sehingga menjadi wujud penghargaan bank kepada nasabahnya. Jadi qardul hasan itu adalah suatu penghargaan peminjaman yang hanya dibalikkan dengan pokoknya saja. Yang berikutnya, murabahah. Istilah murabahah ini dalam fikih Islam menggambarkan suatu jenis penjualan di mana penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu di atas biaya produksinya. Di sini penjual mengungkapkan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan dan berapa keuntungan yang hendak diambilnya. Nah, jadi murabahah ini kalau kita melihat juga kita temukan di dalam bank syariah. Ini materi yang kita peroleh yang berkaitan dengan bank. Jadi bank konvensional dan bank syariah itu perbedaannya, bahwa bank konvensional itu dia bergerak berkaitan dengan bunga, sedangkan bank syariah dia tidak memiliki bunga, dengan cara dan ketentuan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Itulah yang kita sebut tadi dengan istilah ada di bank syariah, mudarabah, musyarakah, wadiah, qardul hasan, dan murabahah. Itu ketemukan di sana. Kemudian kita lanjut materi kita dengan asuransi. Asuransi. Ada yang disebut dengan asuransi syariah. Asuransi itu kalau kita lihat berasal dari bahasa Belanda, yang arti asuransi yang artinya pertanggungan. Jadi dalam bahasa Arab dikenal dengan at-ta'min, yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Dalam asuransi, kalau kita lihat dasar hukum asuransi menurut fikih Islam, itu dasar hukumnya boleh ataupun jais. Dengan suatu ketentuan produk asuransi tersebut, pada umumnya kalau kita lihat para ulama berpendapat asuransi yang berdasarkan syariat itu dibolehkan dan asuransi konvensional dihukumkan kepada haram. Bagaimana perbedaan asuransi konvensional dengan asuransi syariah? Kalau kita lihat perbedaan asuransi syariah dengan konvensional ini, bahwasanya seseorang membayar sejumlah premi atau mengalihkan risiko yang tidak mampu dia pikul kepada perusahaan asuransi. Dengan kata lain, telah terjadi jual beli atas risiko kerugian yang belum pasti terjadi. Di sini catat perjanjian asuransi konvensional. Jadi penjualan risiko yang belum terjadi itu merupakan cacat bagi konvensional menurut syariat, menurut asuransi syariah. Kenapa? Karena asuransi syariah itu, menurut syariah itu, dia semua itu harus ada. Akad dalam Islam itu mensyaratkan adanya sesuatu yang bersifat pasti. Sementara tadi di dalam asuransi konvensional yang merupakan cacatnya tadi adalah penjualan resiko yang belum pasti. Sedangkan di dalam Islam harus pasti menurut akadnya. Ketika ada akad itu harus pasti ada.
barangnya, ada yang diakadkan. Nah, itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, di dalam asuransi konvensional itu dikenal dana hangus. Ya, di mana peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi ketika ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Dalam konsep asuransi syariah tidak mengenal dana hangus. Nah, jadi kalau di dalam asuransi konvensional dia ada istilah dana hangus, tetapi di dalam asuransi syariah dia tidak mengenal dana hangus. Tidak mengenal dana hangus. Ya, tidak mengenal dana hangus. Jadi dalam konsep asuransi syariah mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Peserta yang baru misalnya, peserta yang baru masuk sekalipun karena satu dan lain hal, ya, karena sesuatu dan lain hal ingin mengundurkan diri, dana atau premi yang sebelumnya sudah dibayarkan dapat dikembalikan kembali. Inilah dia perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Demikian suatu pembelajaran kita hari ini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya kepada kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.